Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMP Negeri 19 kelas 7. Hari ini saya akan memberikan materi penjelasan apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Kebetulan Ibu merangkumnya ke dalam sebuah website dalam Google Site agar kalian bisa membuka sendiri atau mempelajari nanti jika ada waktu untuk belajar. Yang pertama kita lakukan ketika kita ingin masuk ke dalam websitenya, yaitu kita buka terlebih dahulu tautannya. Ini sudah Ibu bagikan di grup WA Bahasa Inggris kelas 76. Kemudian diklik tautan tersebut. Nah, ketika kita membukanya dengan handphone atau HP, tampilannya seperti ini ya. Sini. Kemudian saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan penggunaan website ini. Yang pertama kita lihat bagian sini. Nah, ini adalah tempat kita untuk melihat apa sih yang ada dalam website gitu. Nah, sekarang coba kita klik tanda sama dengan yang ada 3 tadi ya. Kita klik. Nah, yang akan keluar akan tampilannya seperti ini. Ada halaman muka, kemudian ada download, ada materi. Di setiap halaman atau di setiap bagian itu ada isinya ya. Yang pertama yang saya jelaskan adalah halaman muka. Halaman muka tadi yang tampil pertama kali itu. Kemudian bagian download. Bagian download ini adalah bagian di mana kita bisa mengambil atau mendownload e-book atau buku digital. Di sini Ibu memasukkan buku digital agar kalian bisa mendownload dengan mudah, mendownload buku paket ya. Coba kita klik download. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini Ibu sertakan downloadan buku paket bahasa Inggris kelas 7. Jika kita mengklik when English rings a bell, kita klik yang ini, kita coba klik ya. Nah, maka akan terkoneksi dengan akun kita. Ini kebetulan akun Ibu ada banyak. Kita coba pilih yang ini yang sudah ada, kita klik OK. Nah, maka ketika kita klik OK, kita sudah mendownload buku paket dan itu masuknya ke dalam email atau akun Google kita. Nah, ini tampilannya dalam bentuk PDF. Ini bisa kalian buka sewaktu-waktu walaupun offline, tidak online. Ini bisa dibuka. Ini buku paketnya ya bagi yang tidak punya atau tidak kebagian waktu orang tua murid dipanggil. Nah, ini kita bisa lewat online membuka-buka sambil belajar ya, untuk dipelajari di rumah seperti ini. Nah, di bahasa Inggris sendiri itu dalam 1 tahun ada 8 chapter atau 8 bab. Untuk semester 1 itu kita pelajari 4 bab. Chapter 1, chapter 2, 3, dan 4. Seperti itu, ada 4 chapter. Ini juga penjelasannya ada di website Ibu tadi. Saya kembalikan ke website tadi ya. Nah, ini. Kemudian ini materi kelas 7 semester ganjil semester 1.
yaitu judul babnya yaitu Good Morning, How are you? Yang kedua, This is me. Kemudian yang ketiga, What time is it? Yang keempat, judulnya adalah This is my world. Nah, ini materi yang ada di semester 1. Kemudian bagaimana melihatnya, kan ini website ini isinya materi kita selama 1 tahun. Kita melihatnya kembali ke tanda sama dengan di pojok atas tadi. Ini kita klik, kemudian kita klik ke materi. Nah, di sini penjelasan singkat, di mana materi bab 1 itu terdiri dari greeting, kemudian leave taking, pamitan, gratitude, ucapan terima kasih, apologizing, ucapan permintaan maaf. Ini kita pelajari di bab 1. Kemudian kita lanjutkan di bab 2. Bab 2 itu berisi self introduction, memperkenalkan diri, kemudian getting to know each other, mengenal orang lain, kemudian yang ketiga introduce someone, memperkenalkan orang lain kepada teman kita ya. Kemudian yang ketiga atau bab 3 dengan judul What time is it? Kita akan belajar tentang days, months, year ya, days hari-hari, nama bulan, dan cara mengucapkan atau menyatakan tahun dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, telling the time, cara kita menyatakan waktu atau jam. Yang terakhir adalah family member. Kita akan belajar tentang nama-nama anggota keluarga. Kemudian chapter keempat ini judulnya This is my world. Ini adalah bab atau chapter 4 yang terakhir kita belajar di semester 1. Apa saja sih yang kita pelajari? Banyak sebenarnya. Di sini ada things at school, things at house, things in the market, dan things in the garden. Nah, semua ini tentang benda-benda di sekitar kita dan juga penjelasan yang lain. Nah, kemudian di setiap chapter juga Ibu sertakan penjelasan tentang materi-materi. Misalnya di chapter 1 kita klik di chapter 1 ini yang ini ya, kita klik. Nah, coba sekarang kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita klik di sini ada penjelasan singkat apa sih yang di chapter 1 itu isinya. Nah, kita lihat lagi, kita klik yang ini, maka akan muncul penjelasan materi seperti ini. Nah, mungkin kalian bisa baca-baca ya. Di situ ada greeting. Greeting adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan dalam sapaan atau salam ketika bertemu orang lain, baik yang sudah dikenal ataupun baru pertama kali bertemu. Biasanya kita mendengar orang lain menyapa kita, pasti kita juga meresponnya. Nah, ini contoh-contohnya greeting ya. Ada hi, maka respon atau jawabannya hi. Kemudian good morning, maka jawabannya juga good morning. Nah, ini sapaan ketika kita bertemu orang lain. Ada satu sapaan yang digunakan hanya pertama kali bertemu. Jadi ketika kita kenal dengan teman baru, kita mengucapkan ini. Tetapi ketika kita sudah bertemu untuk kedua, ketiga kalinya, kita tidak perlu. Yaitu sapaan how do you do. Nah, how do you do ini tidak ada arti bahasa Indonesianya. Sama dengan hello atau hi. Tetapi ketika ada orang lain menyapa kita dengan how do you do,
maka kita jawab dengan how do you do juga. Next, kemudian bagian kedua di chapter 1 yang kita pelajari adalah leave taking. Kalau tadi greeting itu sapaan, sekarang leave taking. Leave taking adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan ketika pamit. Nah, tadi bertemu, sekarang pamit atau berjauhan dengan orang lain. Ini contoh-contohnya di sini kita lihat ya. ada ucapan goodbye, maka responnya atau jawabannya goodbye. Good night, good night. Nah, ini biasanya kita ucapkan pada malam hari ketika berpisah. Good night merupakan pamitan, ungkapan atau kalimat untuk pamit. Nice to meet you, senang bertemu denganmu ya. Responnya maka nice to meet you too, senang bertemu denganmu juga. Kemudian di sini ada see you again, sampai jumpa lagi. Seeing you, kita balas seperti itu. Kemudian ada take care, artinya hati-hati di jalan. Ya. Ini ungkapan pamitan juga. Kemudian kita jawab oke, thank you. Ya, kita sudah diingatkan untuk hati-hati di jalan. Kemudian yang ketiga itu adalah gratitude. Gratitude atau ucapan terima kasih itu adalah ungkapan atau ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan rasa terima kasih setelah mendapat bantuan atau pertolongan orang lain. Nah, memang kita sebagai makhluk sosial kadang memerlukan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan pertolongan. Bagaimana caranya dalam bahasa Inggris? Ya, contohnya adalah thank you, kemudian thanks, I'm gratitude for your help, seperti itu. Ketika ada orang berterima kasih, maka jawabannya kita jawab dengan you are welcome, don't mention it, kemudian my pleasure. Terakhir yaitu apologize. Apologize adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Jadi kita meminta maaf wajib hukumnya jika kita melakukan kesalahan. Bagaimana sih caranya? Kita ungkap dengan atau kita katakan I am sorry. I do apologize for my mistake. Forgive me. Seperti itu ya. Kemudian responnya ketika ada orang lain meminta maaf, ya memang wajib hukumnya kita untuk memaafkan. Responnya atau jawabannya never mind, it's okay, no problem. Nah, berarti kita sudah memaafkan orang yang meminta maaf, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan Ibu untuk pertemuan pertama ini cukup di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, see you next time.